Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kok gak ada suaranya sih? Kalau Ustadz tanya apa kabar semuanya, jawabannya gimana? Alhamdulillah, luar biasa, bersama bertayun, Allahu Akbar. Oke? Ustadz tanya sekali lagi nih, apa kabar semuanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ustadz dan Ustadzah dan kakak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ustaz dan Ustazah dan kakak-kakakku semuanya, hari ini kita semuanya sedang memperingati hari Isra Mi'raj, memperingati momen spesial dalam Islam, yakni adalah Isra Mi'raj. Namun sebelum kita ke sana, Ustadz mau ngetes semangat dari kakak-kakak ini, ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, siap? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Kalau mau ketemu Allah harus sholat. Allah di mana tempatnya? Ada di surga. Kalau mau ke surga bertemu dengan Allah berarti harus sholat. Allah yang mencintai, Allah yang menyayangi pada umat yang rajin mengaji. Ayo, siapa suka mengaji? Angkat tangan. Saya yakin semuanya anak-anak bertayun suka mengaji. Betul? Oke, lanjut. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nanti Nabi Muhammad akan menunggu kita di sebuah telaga. Apa nama telaganya? Inna a'tainakal kautsar. Namanya telaga Kautsar. Nanti semuanya pada berbondong-bondong kepada Nabi, mengejar Nabi, aku ingin bertemu, aku ingin minum telaga surga. Telaga surga itu rasanya sangat segar. Kalau kita minum telaga surga kita tidak akan pernah haus. Namun ada umat yang stop sama malaikat. Stop, kamu tidak boleh bertemu Nabi. Kenapa malaikat? Kamu di dunia tidak pernah mengaji, tidak pernah sholat, tapi kan saya Islam. Tidak, Islam itu palsu, ya. Islam palsu, kamu tidak boleh bertemu dengan Nabi. Jadi teman-teman, kalau mau bertemu dengan Allah dan Nabi harus jadi anak baik, pintar, rajin sholat, rajin mengaji. Siap semuanya? Oke. Kakak-kakak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kakak-kakak semuanya, hari ini Ustadz akan bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj menuju bertemu dengan Allah. Siap dengarkan? Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berdakwah di sebuah kampung di kota Mekah
bernama Kampung Taif. Kampung apa namanya? Kampung Taif. Di sana dia berdakwah, kaum Taif, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhalamu. Namun apakah Nabi terima? Tidak. Nabi ditolak, Nabi diusir dari kampung tersebut. Kemudian Nabi kembali ke Mekah, duduk di depan Ka'bah berdoa, ya Allah, jika ini keputusanmu, jika ini jalan yang kau ridhoi, aku ikhlas ya Allah. Kemudian malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad, membersihkan dengan air Zam-Zam yang ada di sumur sekitaran Ka'bah. Dicuci bersih karena Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita kalau mau bertemu, kalau mau sholat, berarti harus apa? Harus berwudu. Tujuannya apa? Berwudu tujuannya untuk membersihkan hadas kecil kita, kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Kita habis kencing harus wudu, habis buang air besar harus wudu, habis kentut harus berwudu. Makanya kita sebelum sholat diperintahkan untuk berwudu. Nah, setelah dibersihkan semuanya Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, Allah telah mengundangmu. Ada sebuah perintah yang harus engkau dengarkan sendiri, yang harus engkau dengarkan langsung, bukan melalui aku. Kemudian Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril pergi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan kendaraan buruk yang sangat cepat. Dan sekejap langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu namanya Isra. Sampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Yang pertama adalah susu segar, dan yang kedua adalah minuman arak. Malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk meminum antara salah satu dari 2 minuman tersebut. Nabi memilih yang mana? Pastinya Nabi memilih susu yang segar. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ke langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan sholat sebanyak 50 kali. Bayangkan, 50 kali. Kalian kakak-kakak tahu kan sholat jumlahnya ada 5. Ternyata dulu awalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat 50 kali. Sanggup gak 50 kali? Pasti gak sanggup kalian. Kemudian Nabi kembali. Ketika di pertengahan perjalanan, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Rasulullah, aku yakin umat takkan sanggup menjalankan sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan. Kemudian Nabi Muhammad kembali bertemu dengan Allah. Allah menurunkan dari 50 menjadi 45, 45 menjadi 40 kali, sampai terakhir menjadi 5 kali. Nah, itulah sekarang yang kita kerjakan 5 waktu sholat subuh, asar, maghrib, isya, dan maghrib. Subuh, asar, maghrib, isya, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, 5 kali sholat dalam sehari. Ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad sampailah ke kota Mekah. Coba bayangkan, dari Mekah ke Palestina, Masjid Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah, hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Percaya nggak? Masuk di akal nggak? Kalau kita
melihatnya secara logika, secara akal tidak akan masuk akal. Makanya kita harus mempercayai itu dengan keimanan. Makanya ada rukun Islam, percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Hal seperti ini, perjalanan Isra Mi'raj, kita harus yakini itu benar adanya, harus yakini dengan ini. Ustaz dan ustazah dan kakak-kakak semuanya, dalam peristiwa ini apa poin penting yang bisa kita ambil? Poin pentingnya adalah perintah untuk sholat. Ya, kita semuanya diperintahkan untuk sholat. Yuk, siapa di sini yang masih suka bolong-bolong sholat subuhnya? Angkat tangan. Nah, pasti ada nih, ya kan? Nah, mulai saat ini, ayo kita lebih rajin sholat. Ustaz, saya lagi sakit, nggak bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Boleh. Ustaz, saya nggak bisa duduk. Kalau nggak bisa duduk, sholat dengan cara berbaring, ya. Sholat dengan cara berbaring. Ustaz, saya lagi di pesawat, nggak bisa sholat, nggak ketemu air. Nah, kalau nggak ketemu air, kita bisa bersuci dengan cara bertayamum. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau misalnya kita berdiri tidak bisa sholat, duduk nggak bisa sholat, berdiri berbaring nggak bisa sholat, berarti tandanya kita yang disolatkan. Mau disolatkan? Tidak mau kan? Makanya mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita berlomba-lomba perbanyak amal kita, sholat yang baik. Ya, janji nggak sama Ustaz? Nanti kalau Ustaz ketika jamaah duhur dan asar, kalau Ustaz lihat ada yang tidak sholat, ayo yakin. Makanya harus sholat ya. Ustaz nggak mau nanti ketika jamaah ada yang masih tidak. Oke? Ustaz kasih perumpamaan nih. Sholat itu ibaratkan tiang agama. Ini pengertian ya. Kita tidak naik haji masih sendiri, kita tidak puasa sendiri, tidak zakat masih kuat. Tapi kalau nggak sholat, jatuh iman kita. Itu ada masalah. Ya, makanya ustazah, kakak semuanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk selalu berada di jalannya, untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu sholat. Ya, ustazah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.